Dalam perjalanan sejarah para nabi yang diutus oleh Allah kepada umat manusia, selalu ada dua kelompok besar yang muncul dalam setiap zaman. Kelompok pertama adalah orang-orang yang beriman dan menerima kebenaran. Kelompok kedua adalah mereka yang menolak, menentang, bahkan memerangi para nabi dengan kekuasaan dan kekuatan yang mereka miliki. Dalam banyak kisah yang diriwayatkan oleh para ulama dan sejarawan Muslim, penolakan terhadap para nabi seringkali dipimpin oleh para raja atau penguasa yang merasa kekuasaannya terancam oleh ajaran tauhid. Mereka tidak hanya menolak ajaran para nabi, tetapi juga menindas, menyiksa, bahkan berusaha membunuh para utusan Allah tersebut. Salah satu raja paling kejam yang dikenal dalam sejarah para nabi adalah Namrud. Ia dikenal sebagai raja yang memerintah wilayah Babilonia dan disebut dalam berbagai kitab tafsir serta karya sejarah Islam sebagai penguasa yang sangat sombong. Namrud tidak hanya menolak dakwah Nabi Ibrahim, tetapi juga menantang konsep ketuhanan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dalam sebuah dialog yang disebutkan dalam tafsir para ulama, Namrud mengklaim bahwa dirinya mampu menghidupkan dan mematikan manusia. Ia mencoba membuktikan kekuasaannya dengan membebaskan seorang tahanan dan membunuh tahanan lainnya. Namun, Nabi Ibrahim menjawab dengan hujah yang sangat kuat dengan mengatakan bahwa Allah menerbitkan matahari dari timur, maka cobalah terbitkan dari barat. Mendengar tantangan itu, Namrud menjadi bingung dan tidak mampu menjawabnya. Kebenciannya kepada Nabi Ibrahim kemudian semakin besar hingga ia memerintahkan rakyatnya untuk mengumpulkan kayu dalam jumlah besar dan menyalakan api raksasa untuk membakar Nabi Ibrahim. Namun, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan menjadikan api itu dingin dan tidak membahayakan. Raja kejam lainnya yang terkenal dalam sejarah penindasan terhadap para nabi adalah Fir'aun. Ia adalah penguasa Mesir yang hidup pada masa Nabi Musa. Dalam Al-Quran dan juga dalam banyak karya sejarah Islam, seperti yang ditulis oleh para ulama tafsir klasik, Fir'aun digambarkan sebagai penguasa yang sangat zalim dan mengaku sebagai Tuhan bagi rakyatnya. Ia memerintah dengan kekuasaan mutlak dan memaksa rakyat Mesir untuk menyembahnya. Kezaliman Fir'aun juga terlihat dari kebijakan brutal yang ia lakukan terhadap Bani Israel. Ia memerintahkan agar setiap bayi laki-laki dari Bani Israel dibunuh karena adanya ramalan bahwa akan lahir seorang anak dari kalangan Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Ironisnya, bayi yang ditakuti itu justru tumbuh di dalam istana Fir'aun sendiri, yaitu Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, sang raja menolak dengan sangat keras. Ia menuduh Nabi Musa sebagai tukang sihir dan menantangnya dalam berbagai peristiwa. Meskipun telah diperlihatkan banyak mukjizat, Fir'aun tetap keras kepala hingga akhirnya Allah menenggelamkannya bersama pasukannya di laut. Tokoh penguasa lain yang dikenal menindas para nabi adalah Ahab. Dalam tradisi sejarah para nabi yang dijelaskan oleh para ulama Muslim, Ahab merupakan raja dari Bani Israel yang hidup pada masa Ilyas. Pada masa pemerintahannya, penyembahan berhala kembali menyebar di kalangan Bani Israel. Raja Ahab bersama istrinya dikenal sebagai pendukung kuat penyembahan berhala, terutama kepada berhala Baal. Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk mengajak mereka kembali kepada tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala tersebut. Namun, seruan itu ditolak oleh sang raja dan para pengikutnya. Nabi Ilyas bahkan harus menghadapi ancaman dan penindasan karena berani menentang praktik penyembahan berhala yang dilindungi oleh kekuasaan kerajaan. Selain itu, terdapat pula seorang raja yang dikenal sangat kejam terhadap para pengikut Nabi, yaitu Antiochus IV Epiphanes. Dalam banyak catatan sejarah Timur Tengah, ia dikenal sebagai penguasa dari dinasti Seleukia yang memerintah wilayah Syam termasuk Yerusalem. Ia terkenal karena kebijakannya yang keras terhadap tradisi keagamaan Bani Israel. Menurut catatan para sejarawan,
ia melarang praktik ibadah dan mencoba memaksakan budaya Yunani kepada penduduk setempat. Penindasan itu menyebabkan banyak orang beriman mengalami penderitaan. Dalam berbagai riwayat sejarah Islam yang membahas masa-masa sebelum kelahiran Nabi Isa, masa pemerintahan Antiochus sering disebut sebagai periode penindasan berat terhadap orang-orang yang tetap mempertahankan ajaran para nabi. Raja lain yang sering disebut dalam kisah penindasan terhadap orang beriman adalah Nebukadnezar II. Ia adalah Raja Babilonia yang dikenal karena kekuatan militernya dan penaklukannya terhadap Yerusalem. Dalam banyak kitab sejarah Islam klasik disebutkan bahwa pasukannya menghancurkan kota suci dan membawa banyak penduduknya ke pembuangan. Sebagian ulama mengaitkan kehancuran tersebut sebagai bentuk hukuman terhadap Bani Israel karena penyimpangan mereka dari ajaran para nabi. Namun, dalam proses penaklukan tersebut, banyak orang saleh juga mengalami penderitaan akibat kekejaman pasukan Babilonia. Kisah tentang para raja kejam yang menindas para nabi menunjukkan satu pola yang terus berulang dalam sejarah manusia. Kekuasaan seringkali membuat seseorang merasa paling benar dan tidak mau menerima kebenaran yang datang dari luar dirinya. Ketika para nabi datang membawa ajaran tauhid yang menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, para penguasa yang sombong merasa kekuasaan mereka terancam. Mereka khawatir rakyat akan lebih taat kepada ajaran Tuhan daripada kepada perintah raja. Karena itulah para nabi sering menghadapi perlawanan dari penguasa yang kuat. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa kekuasaan para raja tersebut tidak berlangsung selamanya. Banyak dari mereka yang akhirnya hancur bersama kekuasaannya. Sementara ajaran para nabi justru terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah Namrud berakhir dengan kehancuran kekuasaannya. Firaun tenggelam di laut ketika mengejar Nabi Musa. Para raja yang menentang para nabi akhirnya hanya dikenang dalam sejarah sebagai contoh kesombongan dan kezaliman. Para sejarawan Muslim sering menekankan bahwa kisah-kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu. Kisah tersebut merupakan pelajaran moral tentang bagaimana kekuasaan dapat menjerumuskan manusia kepada kesombongan jika tidak disertai dengan iman dan ketakwaan. Para nabi diutus bukan untuk merebut kekuasaan dunia, tetapi untuk mengingatkan manusia agar kembali kepada Tuhan. Ketika penguasa menolak peringatan tersebut dan memilih jalan penindasan, maka kehancuran biasanya menjadi akhir dari kekuasaan mereka. Karena itu, dalam tradisi sejarah Islam, kisah para nabi selalu disertai dengan kisah para penentangnya. Dengan melihat bagaimana para nabi tetap sabar menghadapi kekuasaan yang zalim, umat manusia diingatkan bahwa kebenaran tidak selalu berada di pihak yang paling kuat secara politik. Justru, seringkali kebenaran datang dari mereka yang tampak lemah, tetapi memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah. Kisah para raja kejam yang menindas para nabi akhirnya menjadi peringatan abadi tentang bahaya kesombongan kekuasaan dan pentingnya menerima kebenaran ketika ia datang. Selain para penguasa yang telah disebutkan sebelumnya, sejarah para nabi juga mencatat adanya raja lain yang dikenal karena kebrutalan dan permusuhannya terhadap para utusan Allah. Dalam karya-karya para ahli tafsir dan sejarawan Muslim klasik, seperti yang ditulis oleh ulama sejarah Islam, kisah-kisah ini sering dijadikan pelajaran tentang bagaimana kekuasaan yang tidak dibimbing oleh iman dapat berubah menjadi alat penindasan yang sangat kejam. Salah satu tokoh penguasa yang terkenal karena kekejamannya adalah Herod the Great. Ia adalah raja yang memerintah wilayah Yudea di bawah kekuasaan Romawi pada masa menjelang kelahiran Nabi Isa. Dalam berbagai catatan sejarah Timur Tengah dan tradisi keagamaan, Herod dikenal sebagai penguasa yang sangat curiga terhadap ancaman terhadap tahtanya. Ketika ia mendengar kabar bahwa akan lahir seorang pemimpin besar di wilayah Bethlehem yang disebut sebagai raja bagi Bani Israel, ia menjadi sangat gelisah. Ketakutan itu mendorongnya melakukan tindakan yang sangat kejam dengan memerintahkan pembunuhan terhadap banyak bayi laki-laki di wilayah tersebut.
Tindakan brutal ini disebutkan dalam banyak kisah sejarah sebagai salah satu contoh kebrutalan seorang raja yang rela menumpahkan darah demi mempertahankan kekuasaan. Kisah lain yang sering disebut dalam pembahasan sejarah para nabi adalah penguasa yang dikenal dalam tradisi Islam dengan sebutan Dzul-Aitar. Ia merupakan seorang raja dari kerajaan Himyar di wilayah Yaman kuno yang dikenal karena permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah. Dalam banyak riwayat sejarah Islam, ia sering dihubungkan dengan peristiwa tragis yang dikenal sebagai kisah para penghuni parit api yang disebut dalam Al-Quran. Penguasa ini memerintahkan agar dibuat parit besar yang dipenuhi api untuk menghukum orang-orang yang menolak meninggalkan keyakinan mereka kepada Tuhan. Orang-orang beriman dilemparkan ke dalam api tersebut hanya karena mereka tetap mempertahankan keimanan. Peristiwa ini kemudian diabadikan dalam kisah yang dikenal luas dalam tafsir Al-Quran sebagai pelajaran tentang kesabaran orang-orang beriman menghadapi kekejaman penguasa yang zalim. Dalam sejarah Bani Israel juga dikenal seorang raja yang sangat keras terhadap para nabi, yaitu Manasseh of Judah. Ia merupakan raja yang memerintah kerajaan Yehuda dan terkenal karena memperkenalkan berbagai bentuk penyembahan berhala di tengah masyarakatnya. Dalam berbagai riwayat yang disampaikan oleh sejarawan Muslim, masa pemerintahannya dianggap sebagai salah satu periode paling kelam dalam sejarah spiritual Bani Israel. Ia tidak hanya membiarkan praktik penyembahan berhala berkembang, tetapi juga menindas orang-orang yang mencoba mengajak masyarakat kembali kepada ajaran para nabi. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa para ulama dan orang saleh mengalami penganiayaan pada masa pemerintahannya karena menolak mengikuti kebijakan kerajaan yang menyimpang dari ajaran tauhid. Ada pula penguasa lain yang sering dibahas oleh para penulis sejarah Islam ketika menjelaskan masa-masa penindasan terhadap para nabi, yaitu Caligula. Ia merupakan kaisar Romawi yang terkenal karena sifatnya yang tiranik dan kebijakan-kebijakannya yang dianggap merendahkan keyakinan keagamaan masyarakat di wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Romawi. Dalam catatan sejarah, Caligula pernah memerintahkan agar patung dirinya ditempatkan di dalam tempat ibadah di Yerusalem. Perintah tersebut memicu ketegangan besar karena dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap keyakinan monoteisme yang dianut oleh para pengikut ajaran para nabi. Meskipun rencana tersebut tidak sepenuhnya terlaksana, kebijakan itu menunjukkan bagaimana kesombongan seorang penguasa dapat memicu konflik besar dengan komunitas yang berusaha mempertahankan ajaran tauhid. Dalam sejarah Babilonia juga disebutkan seorang penguasa yang dikenal karena penindasan terhadap kaum yang berpegang teguh pada ajaran para nabi, yaitu Belshazzar. Ia dikenal dalam berbagai kisah sejarah Timur Tengah sebagai raja yang hidup dalam kemewahan dan kesombongan. Dalam tradisi keagamaan yang juga dikenal oleh sebagian ulama sejarah Islam, Belshazzar digambarkan sebagai penguasa yang meremehkan kesucian benda-benda yang berkaitan dengan tempat ibadah. Ia mengadakan pesta besar dengan menggunakan peralatan suci yang pernah diambil dari tempat ibadah di Yerusalem. Tindakan tersebut dianggap sebagai simbol penghinaan terhadap nilai-nilai keagamaan. Dalam kisah sejarah tersebut diceritakan bahwa pada malam pesta itu muncul tulisan misterius di dinding istana yang menandakan berakhirnya kekuasaan kerajaan Babilonia. Tidak lama setelah itu, kekuasaannya runtuh dan wilayah tersebut jatuh ke tangan bangsa lain. Jika diperhatikan dengan seksama, hampir semua kisah para penguasa yang menindas para nabi memiliki pola yang mirip. Mereka biasanya memiliki kekuasaan yang sangat besar, pasukan yang kuat, serta pengaruh yang luas di tengah masyarakat. Kekuasaan itu kemudian membuat mereka merasa tidak membutuhkan petunjuk dari Tuhan. Ketika para nabi datang membawa ajaran tauhid yang mengajarkan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan ditaati secara mutlak, para penguasa tersebut merasa wibawa mereka terancam. Para sejarawan Muslim
sering menjelaskan bahwa konflik antara para nabi dan para penguasa zalim bukan sekadar pertentangan politik, tetapi pertarungan antara kesombongan manusia dan kebenaran ilahi. Para nabi mengajarkan bahwa kekuasaan manusia bersifat sementara dan harus dijalankan dengan keadilan. Sebaliknya, para penguasa yang menolak dakwah para nabi seringkali melihat kekuasaan sebagai hak mutlak yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa kekuasaan yang dibangun di atas kezaliman pada akhirnya tidak akan bertahan lama. Banyak kerajaan besar yang dahulu tampak sangat kuat akhirnya runtuh dan hanya meninggalkan cerita dalam kitab-kitab sejarah. Sementara itu, ajaran para nabi terus bertahan dan menjadi pedoman hidup bagi jutaan manusia di berbagai penjuru dunia. Karena itu, kisah tentang para raja kejam yang menindas para nabi selalu menjadi bagian penting dalam tradisi penulisan sejarah Islam. Para ulama tidak hanya menuliskannya sebagai catatan peristiwa masa lalu, tetapi juga sebagai peringatan bagi generasi berikutnya agar tidak terjerumus dalam kesombongan kekuasaan. Kisah-kisah tersebut mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada besarnya kerajaan atau banyaknya pasukan, tetapi pada ketaatan kepada Allah dan kesediaan untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Dalam khazanah sejarah Islam, kisah para nabi hampir selalu diiringi dengan kisah para penguasa yang memusuhi mereka. Para ulama sejarah menjelaskan bahwa penentangan terhadap para nabi tidak hanya dilakukan oleh rakyat biasa yang keras kepala, tetapi seringkali justru dipimpin oleh para raja yang memegang kekuasaan tertinggi. Kekuasaan yang besar sering membuat seorang penguasa merasa dirinya paling benar sehingga tidak mau menerima kebenaran yang datang dari wahyu. Karena itulah banyak nabi yang harus menghadapi ancaman, tekanan, bahkan kekerasan dari para raja pada zamannya. Salah satu penguasa yang sering disebut dalam catatan sejarah sebagai penindas orang-orang beriman adalah Nabonidus. Ia merupakan raja terakhir dari kerajaan Babilonia sebelum wilayah tersebut jatuh ke tangan Persia. Dalam beberapa penjelasan sejarawan Muslim yang menulis tentang masa-masa akhir Babilonia, Nabonidus dikenal sebagai raja yang sangat terobsesi dengan kekuasaan dan ritual keagamaan yang menyimpang. Ia sering memaksakan bentuk ibadah tertentu kepada masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya. Kebijakan itu menyebabkan banyak kelompok yang tetap mempertahankan ajaran para nabi mengalami tekanan dan diskriminasi. Walaupun kekuasaannya terlihat kuat pada awalnya, kerajaan yang ia pimpin akhirnya runtuh ketika pasukan Persia berhasil menaklukkan Babilonia tanpa perlawanan besar dari rakyat yang sudah lama merasa tidak puas terhadap pemerintahannya. Sejarawan Muslim juga sering membahas seorang raja dari wilayah Asyur yang dikenal keras terhadap bangsa-bangsa yang berada di bawah kekuasaannya, yaitu Sennacherib. Ia merupakan penguasa besar yang memimpin pasukan dalam berbagai ekspedisi militer di wilayah Timur Tengah. Dalam catatan sejarah kuno disebutkan bahwa pasukannya pernah mengepung Yerusalem pada masa para nabi dari Bani Israel. Tindakannya dikenal sangat brutal karena ia tidak segan menghancurkan kota-kota yang menolak tunduk kepada kekuasaannya. Banyak wilayah yang hancur akibat kampanye militernya. Dalam tradisi sejarah keagamaan, kisah pengepungan Yerusalem oleh Sennacherib sering dijadikan contoh bagaimana kesombongan seorang raja dapat berakhir dengan kegagalan setelah ia menantang kekuasaan Tuhan. Selain itu, ada pula penguasa lain yang sering disebut dalam kisah penindasan terhadap kaum beriman, yaitu Tunuas. Ia adalah raja dari kerajaan Himyar di Yaman yang hidup beberapa abad sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Dalam berbagai kitab sejarah Islam seperti karya para ulama yang menulis tentang sejarah bangsa Arab sebelum Islam, Tunuas dikenal sebagai penguasa yang memusuhi komunitas yang memiliki keyakinan berbeda dengan dirinya. Ia melakukan tindakan yang sangat kejam terhadap kelompok orang beriman yang menolak meninggalkan keyakinan mereka kepada Tuhan. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa penguasa ini memerintahkan hukuman yang sangat berat terhadap orang-orang yang tetap mempertahankan iman mereka. Peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu kisah terkenal tentang penderitaan kaum beriman di bawah kekuasaan seorang raja yang kejam. Di wilayah Romawi juga terdapat penguasa yang terkenal karena menindas para pengikut ajaran Tauhid yang berasal dari tradisi para nabi, yaitu Nero.
Ia dikenal sebagai kaisar yang memerintah dengan cara yang sangat keras dan sering menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam berbagai catatan sejarah, disebutkan bahwa pada masa pemerintahannya terjadi penindasan terhadap kelompok-kelompok yang memegang keyakinan keagamaan yang berbeda dari agama resmi kekaisaran. Banyak orang yang setia pada ajaran tauhid mengalami tekanan karena menolak menyembah kaisar atau mengikuti ritual yang diwajibkan oleh negara. Meskipun Nero memerintah dengan kekuatan militer yang besar, masa pemerintahannya berakhir dengan kekacauan dan pemberontakan yang akhirnya menggulingkan kekuasaannya. Tokoh lain yang sering disebut oleh para penulis sejarah ketika membahas penguasa zalim adalah Domitian. Ia merupakan kaisar Romawi yang memerintah setelah masa Nero dan dikenal memiliki sikap otoriter. Dalam catatan sejarah kekaisaran Romawi, Domitian sering menuntut penghormatan yang berlebihan dari rakyatnya. Ia bahkan mendorong penyembahan terhadap dirinya sebagai penguasa yang dianggap memiliki kedudukan ilahi. Kebijakan tersebut menimbulkan konflik dengan kelompok-kelompok yang berpegang pada ajaran tauhid yang menolak menyembah manusia. Banyak orang yang akhirnya mengalami penganiayaan karena mempertahankan keyakinan mereka. Bagi para sejarawan Muslim, kisah para raja tersebut memiliki makna yang sangat penting. Mereka tidak hanya mencatat nama-nama penguasa itu sebagai tokoh sejarah, tetapi juga menjelaskan bagaimana kekuasaan yang tidak disertai dengan iman dapat berubah menjadi alat penindasan yang sangat berbahaya. Para nabi datang membawa pesan tauhid yang menegaskan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah dan tidak ada seorang pun yang berhak diperlakukan sebagai Tuhan di bumi. Pesan ini seringkali membuat para penguasa yang sombong merasa terancam karena mereka terbiasa dipuja dan ditaati tanpa batas. Sejarah akhirnya menunjukkan bahwa kekuasaan para raja yang menindas para nabi dan orang-orang beriman tidak pernah bertahan selamanya. Kerajaan yang tampak begitu kuat pada suatu masa akhirnya runtuh dan hilang dari panggung sejarah. Nama-nama para penguasa itu kini lebih sering disebut sebagai simbol kesombongan dan kezaliman. Sebaliknya, para nabi yang dahulu ditentang justru dihormati oleh miliaran manusia hingga hari ini. Karena itu, para ulama sejarah Islam selalu menekankan bahwa kisah para raja yang menindas para nabi bukan sekadar cerita masa lalu. Kisah tersebut merupakan peringatan bagi manusia agar tidak terjebak dalam kesombongan kekuasaan. Setiap penguasa yang lupa bahwa kekuasaan adalah amanah dari Tuhan berpotensi mengulangi kesalahan yang sama seperti para raja zalim dalam sejarah. Dengan mempelajari kisah-kisah tersebut, manusia diingatkan bahwa kebenaran pada akhirnya akan tetap bertahan, meskipun pada awalnya harus menghadapi penindasan dari kekuatan yang tampak jauh lebih besar.